Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuliakan Allah dalam persekutuan kita. Melalui firman Tuhan malam ini, kita dituntun untuk membuka diri, agar dicerahkan oleh Allah, supaya kita mengetahui apa yang sesungguhnya kita perlukan dalam hidup ini. Mari berdiri, kita muliakan Tuhan dengan melantunkan Gita Bakti 2, ayat 1 dan 2. Mari satukan hati, kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur karena pemeliharaanmu, sehingga kami dapat menikmati karyamu dalam berbagai pengalaman di sepanjang hari ini. Ajarlah kami untuk mensyukuri setiap sukacita dan berkat yang kami nikmati. Didiklah kami untuk belajar dari kegagalan atau kesukaran yang kami lalui hari ini. Kami juga bersyukur atas persekutuan bersama keluarga di rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau mengurapi kami semua dan ibadah ini berkenan bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu, Engkau menuntun aku. Dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan Engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu
Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan, semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Mari berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu, menjamah dan mengurapi pendengaran, pikiran, dan hati kami. Biarlah firman-Mu yang kami dengar melalui bacaan Alkitab dan pembahasannya dapat kami pahami dan lakukan dalam hidup setiap hari. Amin. Mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Injil Yohanes 4 ayat 11 sampai 26 yang menyatakan, Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu, dan hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dua orang kakak beradik
tidak pernah lagi berjumpa secara langsung sejak mereka tinggal di rumah warisan orang tua mereka. Si adik tinggal di sisi timur sungai, sedangkan yang kakak menetap di sisi barat sungai. Kalaupun bertemu, mereka hanya berteriak dari tepian sungai. Sungai tidak memiliki jembatan yang bisa membuat mereka langsung berjumpa, berjabat tangan, atau saling memeluk. Semakin lama, usia mereka semakin lanjut, dan tentu pendengaran mereka juga semakin berkurang. Pesan yang disampaikan, ucapan-ucapan yang disampaikan seringkali tidak nyambung karena salah mendengar. Dan akhirnya saling berprasangka satu dengan yang lainnya. Ironis, Bapak Ibu dan saudara-saudara, berpuluh-puluh tahun mereka tidak mampu membangun jembatan di sungai itu. Padahal setiap kali mereka bisa memperbaiki dan mempercantik rumah mereka masing-masing. Ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, itulah dialog serupa membangun jembatan. Perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria dalam konteks pada waktu itu ibaratnya seperti terpisah oleh sungai. Sungai yang membuat mereka berjarak adalah cap atau label buruk atau stigma yang dikenakan terhadap perempuan yang berasal dari Samaria. Bahkan dalam pembacaan kita tadi juga dikatakan kondisinya memang cukup berat. Dia punya pengalaman masa lalu yang tidak baik. Aib di masa lalu perempuan ini yang membuat dia layak dijauhi. Kaum yang ada di utara, yaitu wilayah Samaria, dengan yang di bagian selatan, yaitu Yehuda, tidak pernah bisa berjumpa dalam dialog. Karena seperti kondisi perempuan yang dianggap memiliki aib dalam tradisi Yahudi. Seharusnya orang-orang seperti perempuan ini diasingkan atau tidak boleh memang bercakap-cakap dengan orang lain. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita tahu bahwa Yesus dalam pelayanannya tidak pernah berjarak dengan siapa saja. Bahkan dengan mereka yang dianggap memiliki label atau cap buruk di masyarakat, atau mereka yang memiliki aib di masa lalu. Yesus mengawali dialog dengan perempuan Samaria itu dengan perkataan yang sederhana, "Berikan aku minum." Yesus sedang membangun jembatan untuk berkomunikasi dengan perempuan Samaria yang merasa dirinya sebagai kaum yang sangat rendah di hadapan orang-orang Yahudi. Perempuan itu dalam pembacaan kita dikatakan dia memiliki timba untuk mengambil air di sumur. Artinya ada potensi yang dimiliki oleh si perempuan ini untuk membangun jembatan dengan sesamanya, termasuk dengan orang-orang Yahudi yang selama ini memberi cap atau stigma buruk bagi orang Samaria. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, percakapan Yesus dengan perempuan Samaria ini memberi beberapa catatan penting bagi kita saat ini. Pertama, kesempatan berdialog dengan siapa saja selalu ada. Kesempatan untuk membangun jembatan kasih dengan siapa saja selalu terbuka lebar. Negeri kita ini, masyarakat kita ini, Indonesia adalah negeri yang sangat majemuk. Ada begitu banyak orang dengan latar belakang, perbedaan
bisa sangat tajam. Bukan saja perbedaan agama, suku, ras, dan kelompok, tetapi sekarang berbeda pendapat saja seringkali sudah dianggap sebagai lawan. Bahkan tidak jarang Bapak Ibu Saudara, di dalam gereja saja, dalam persekutuan orang Kristen sendiri, perbedaan ajaran, perbedaan dogma bisa menjadi masalah. Dengan saudara, satu jemaat, satu persekutuan, atau bahkan di dalam keluarga kita, konflik itu mudah terjadi karena perbedaan-perbedaan pendapat. Tidak ada yang memilih relasi kasih yang menjembatani perbedaan. Malah kebanyakan orang membangun serta memperkokoh rumah ego mereka masing-masing. Disinilah Bapak Ibu Saudara-saudara, pesan utama teks yang kita baca pada malam hari ini. Bangunlah jembatan kasih sebagai dasar relasi dengan sesama. Jembatan kasih adalah cara kita untuk membuka diri dan menerima orang lain sebagai kawan sekerja Allah yang sama dengan kita. Selama kita hidup dalam prasangka yang buruk, selama kita hidup dalam penilaian-penilaian yang buruk terhadap orang lain, maka selama itu pula kita tidak akan pernah punya kasih dan empati terhadap mereka. Yang kedua, Yesus sudah mengawali relasi dengan kita. Dia menerima kita apa adanya. Dan Yesus juga memulihkan kehidupan kita. Dia tidak lagi melihat dosa dan aib kita di masa lalu. Dia menerima kita apapun keberadaan kita. Dia tidak melihat cap buruk atau stigma yang melekat pada diri kita. Allah di dalam Yesus sudah membangun jembatan kasih dengan kita manusia. Itulah makna kehadiran Yesus sebenarnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, perempuan Samaria merindukan Mesias yang bisa melepaskan dirinya dari cap buruk, dari penilaian negatif, bahkan dari perilaku kasar orang lain terhadap dirinya sebagai perempuan Samaria. Dan Yesus mengatakan bahwa dialah Mesias itu, dialah Kristus itu. Mesias atau Kristus adalah kasih Allah yang memberi kelegaan, yang hadir untuk memberikan kesejukan ketika manusia mengalami dahaga atau kehausan dengan berbagai hal dalam hidupnya. Maka Yesus pun menawarkan air hidup itu kepada perempuan tersebut. Inilah kabar baik Yesus bagi perempuan Samaria. Ini juga kabar baik Yesus bagi kita. Kabar baik bagi kita bahwa kehadiran Yesus memulihkan kita yang saat ini terpuruk dengan berbagai kegagalan, dengan berbagai pergumulan, dengan berbagai persoalan, baik di saat ini maupun di masa lalu kita. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita. Kita semua sedang ada di bulan Pelkes. Firman Tuhan ini mau menyadarkan kepada kita bahwa kehadiran Yesus membuat mereka, saudara-saudara kita, bukan saja yang ada di jemaat-jemaat terpencil, jemaat-jemaat di pedalaman, jemaat-jemaat yang dalam pergumulan, tetapi juga bagi saudara-saudara kita yang saat ini terpinggirkan, bagi mereka yang terdampak COVID-19, bagi mereka yang sedang bergumul dengan banyak hal, bahwa pengharapan di dalam Mesias itu tidak pernah sia-sia. Meskipun kita sedang mengalami pergumulan hidup yang paling berat. Sangat disayangkan, Bapak, Ibu, saudara-saudara, hidup berpuluh-puluh tahun dengan keluarga, dengan jemaat, dengan masyarakat, atau dengan sesama, kalau kita menyia-nyiakan dialog,
kalau kita tidak membangun dialog yang penuh kasih dengan orang lain. Jangan sampai seumur hidup kita hanya mempertahankan rumah ego kita. Dan kita tidak lagi peduli untuk membangun jembatan kasih Allah dengan orang-orang di sekitar kita. Ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah, karena Kristus sudah hadir menawarkan kelegaan, air hidup bagi kehidupan kita, Yesus juga mau supaya kita terus membangun jembatan kasih, supaya setiap manusia yang berjumpa dengan Yesus, mereka menerima anugerah, mengalami pemulihan dan damai sejahtera. Mari kita kabarkan berita baik ini kepada siapa saja dengan cara teruslah membangun relasi, teruslah membangun dialog dalam kasih, serta hiduplah seperti Kristus yang melepaskan ego untuk melayani serta mengasihi sesama. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan dengan cara ajaib. Ku disentuhnya, giranglah hatiku. Walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya.
Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kini kita mendapat kesempatan untuk mengungkapkan syukur kepada Allah melalui persembahan kepadanya. Mazmur 119 ayat 108 mengatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. Amin, 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 amin. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. Amin, 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 amin. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Marilah berdiri dan berdoa. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami, sehingga mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dengan sukacita, kami menyerahkannya di dalam doa kepadamu ya Tuhan kami. Amin. Hidupku seluruhnya
Mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Baik, ibadah keluarga malam ini telah selesai. Kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengar dapat menjadi kekuatan dan penghiburan dalam menjalani kehidupan dan kesaksian kami. Damai sejahtera dan kasih dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Amin.